Ya. Yap, dan juga ternyata dengan munculnya Tamus ini menjawab bahwa Arlotnya bakal ada di tangan dari Vin. Oke. Dari Vin. Arlot, Roamer, combo bareng sama Fredrin, jalannya harus bareng terus. Membuat teman-teman dari RRQ Hoshi akan menciptakan sebuah ruang agar Cloud-nya bisa farming. Tapi kayaknya ini 4-man move sih harusnya ini. Ya, dan juga ini udah mulai susah nih targeting dari Nolannya mau kemana. Ini 3 hero yang cukup durable plus Cloud yang bisa escape dan Terizla. Terizla Mino kah? Terizla Mino bagus banget soalnya kiri. Ya, Tuh kan. Mino tuh buat memperkuat Nathannya soalnya. Berarti midnya Gak bisa Odet. gak bisa. Ya Yang udah bisa Lilia Warbird Nova sih 4. kalau paling enak. Aku mikir yang punya efek stun juga sih biar bisa follow up belakangnya. Kayak ini Gord loh. gitu atau Farsha. Gord oke, tapi ada Nolan. Parsha juga oke, tapi ada Terizla. Serba salah ya. If? Tapi kayak kalau misalkan emang bicara escape kayak Novaria dan Lilia lah ya. Iya ya, Novaria sama Lilia bisa sih buat manfaatin tembok untuk kabur dari Sekis. Iya. Tapi If bagus sih di sini. Walaupun terancam sekali. Walaupun terancam ya lumayan terancam sih. Tapi kayak yang paling bagus Parsha. sisanya, Parsha. Berani banget kalau begitu. Oke. Rinzia berarti harusnya dia first itemnya Blood Wings juga karena dia butuh shield evac. Biar nanti dia masih bisa survive ketika dia terkena gangguan dari penalty zone. Karena udah pasti penalty zone-nya akan ke Farsha. Alright, dan kita akan melihat siapakah yang akan bisa memenangkan game yang ketiga karena ini match point. Untuk kedua belah tim yang setidaknya ini punya modal nih untuk bisa masuk ke upper bracket. Karena di grup B ini cukup mengerikan ya. MPL Malaysia. Alright, berarti ini match perdananya lagi setelah final dari MPL Malaysia ya? Harusnya ya? Iya, setelah MPL Malaysia. Oke. Tapi kembali ya sebenarnya kalau ngeliat dari sisi pasti untuk bisa menghentikan laju dari Sekis ini gak ada. Karena hanya ada mini-mini stun aja yang dikasih nantinya dari Versik dan juga Rinzia. Dan lihat farming speed yang dimiliki oleh Sekis dengan sekarang beda nih. Dia nggak swift, dia bawa trail Bang KB dari Sekisnya dengan masih hero yang sama. Tapi beda nih, nggak swift lagi dia. Karena trail. mungkin lawannya Fredrin sih, jadi farming speednya nggak begitu jomplang ya. Makanya Sekis di sini memilih untuk trail dan itu juga merupakan sebuah ancaman loh kalau kita ngomongin early game. Lihat Innocent yang mencoba untuk beradu damage dengan Skylar. Sangat pintar sekali bermain dengan poke damage yang dimiliki dari Dexter sebagai salah satu partner juga dari Cloud-nya. Ini kelihatan sih power banget ya kan. Kita tahu bagaimana Cloud dari Skylar ini sangat-sangat powerful. Tapi Sekis bahkan coba di punish Vengeance. Ternyata masih bisa dihindari cukup baik. Tapi tidak dengan waktu yang lama karena First Blood berhasil untuk diamankan oleh Vin atas punishment Sekis yang menyeberang juga cukup jauh. Tapi Don masih mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Rinzia sudah mulai cover up dengan satu wings menuju ke arah bawah dan membuat adanya pemain-pemain dari Yudo Red Giants, mereka harus mundur dulu. Oke, disengage adalah jawaban dari teman-teman tim Ryudu Red Giants. Sepertinya mereka memilih langkah yang terlalu terburu-buru. Tapi balik lagi sekarang, keadaan dari RRQ Hoshi yang pegang kendalinya dan bahkan 3-man move inilah yang menjadi senjata dari RRQ Hoshi walaupun Don mungkin belum mendapatkan level yang keempat bersama dengan Rinzia. Yap, dengan Turtle juga yang sudah muncul, ini bakal jadi kontes yang cukup terlihat. Karena ini harusnya Sekisnya juga dekat nih sama Turtle. Jadi ada potensi untuk bisa melakukan kontes. Walaupun purple buff-nya nggak diambil dulu nih. Ya, tapi levelnya dia lebih unggul sih sebenarnya. Iya, farming speed-nya lebih oke. Lebih aware juga dengan kehadiran dari reset terhadap Turtle-nya. Dan apakah bakal benar-benar direset? Karena lihat Donnya udah mulai muncul ke depan dan Fire Strike. Yes, dan Sekisnya juga nggak jadi purple buff. Dan bahkan kali ini Neon Fury-nya connect karena 2 orang sekaligus. Dan ada Pressure Rat masih belum cukup damage-nya. Sehingga kali ini take over terhadap Turtle berhasil untuk bisa dilakukan oleh Yudo Red Giants. Menjadi keuntungan yang cukup besar untuk mereka. Wow, Sekis. Dengan permainan pasif dan retribution timing yang begitu indah barusan kita saksikan. Versik yang tertinggal satu level harus merelakan Turtle-nya dan Minon Fury combo penalty zone. Ini dia yang kejam nih, Iya. Combo knock up airborne. Makanya tadi kalau Rinzia berada di tempat yang cukup berbahaya, dia yang akan terangkat karena dia nggak punya purify.
Oke, dan juga itu tadi Sekisnya puter balik kan. Dia mau ngambil purple buff. Ternyata balik nggak lagi. jadi. Dia Iya. balik lagi. Dia lebih memilih untuk kontes. Dan akhirnya itu menjadi satu keuntungan yang cukup besar. Karena mau ambil purple buff atau enggak, levelnya dia tetap akan di Iya, atas iya. Versik. Tapi yang paling terpenting adalah gouge-nya. Dia memanfaatin energi gouge. Dan ketika datang dia masih punya setengah, jadi dia masih bisa teamfight gitu loh. Oke. Dan tadi juga ada wings by wings ya dari Rinzi untuk kabur setelah cuman digretak aja sebenarnya dari Sekisnya juga nggak yang top terlalu masuk. Tapi Innocent harus tumbang dengan adanya kombinasi yang terjadi di arah top lane karena Vinnya sudah mulai nge-backup keberadaan dari Skylar. Oke, Stormy, Flicker, dua informasi pun diberikan kali ini. Innocent tumbang, Flicker, Stormy. Artinya ini adalah timing yang tepat untuk Vin bisa memainkan final slash-nya. Dan di sisi lain Yums mencoba untuk membadani. Coba untuk menerima damage sebanyak mungkin. Dia punya Motivation Roar. Dan Innocent bermain dengan entropy agar mampu untuk mengambil minion tersebut. Tapi Versik, Oh no, Versik bakal coba untuk bertahan. Tapi memang untungnya masih bisa selamat. Kram mengeluarkan satu buah flicker tapi ternyata tidak membuat dirinya survive. sebuah movement yang menarik sekali. Upriser's Wrath yang mengisi kembali HP dari Versik. Dan malah melakukan fight back karena Rinzia memfollow up dengan Vader Edge Strike. Dan sekarang lihat Innocent sudah mulai berjalan dengan dual lane farm. Dan Rinzia sudah selesai dengan Blood Wings, artinya dia makin sulit untuk di take down karena ada shield evac untuk bertahan hidup. Oh, tapi kembali Minoan Fury-nya connect menuju ke arah seorang Finn sendirian di belakang. Terlalu jauh nampaknya tapi dengan Vader Azrak memberikan kembali dari satu buah zoning out tapi Sakis. Wow. Again and again Retribution is on point membuat objektif terhadap Turtle kali ini kembali dikantongi oleh Yudu Red Giants. Padahal Versik tadi Upriser's Wrath loh, tapi 1v1 di area top lane hampir bisa menemukan jawabannya. Tapi ternyata disengage dari kedua pemain, gak mau overextend. Sementara di area bottom lane pressure terus diberikan agar Don tidak mendapatkan tempat farm yang sepadan. Yap, Stormy mencoba untuk sedikit menahan damage dari turret. Tapi di area top lane ini intensitas tinggi juga terjadi antara kedua belah gold laner. Walaupun dengan adanya keberadaan dari Innocent harus mundur. Sehingga satu buah outer turret di area top lane pun berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Skylar. Dan ini Skylarnya juga sebenarnya nggak yang terlalu ketekan gimana sih. Ini bakal bisa jadi asuransi juga nantinya menuju ke arah late game. Oke, late game adalah tempat yang mengerikan karena Innocent akan punya damage yang cukup. Tapi di sisi lain Skylar juga menurutku malah bisa menumbangkan lini depannya kayak Terisla dari Cram. Atau bahkan mungkin Minion Fury-nya juga bisa di cancel sebelum hentakan ketiga. Sekarang 5-man move kayaknya. United Giants mencoba untuk merespon hal tersebut dan Retribution bahkan digunakan oleh Versik mengejar menuju ke arah dari United Giant. Yap, dan Vader Strike Stormy bakal coba untuk mundur Final Slash-nya connect karena dua orang sekaligus. Dan juga ada backup yang dilakukan dengan adanya penalty zone. Walaupun Finn kali ini harus bertukar nyawa dengan Stormy. Damage yang disumbangkan oleh Sekis begitu menyakitkan tapi Don akan menjadi garda terdepan. Dengan adanya Inferno yang sudah mulai diaktifkan juga Kram masih punya flicker untuk bisa menghindari apa yang dilakukan oleh RRQ dan Blazing duetnya pun berhasil untuk tercancel dengan Despair Storm yang dimiliki oleh Yums. Versik terkena fracture tapi untungnya masih ada sisa HP untuk dia bisa survive. 1 tukar 1. Yudu Red Giants mengalami kerugian menurutku karena Stormy yang hilang. Dan Stormy masih belum punya item yang bisa membuat dia bertahan hidup seperti Blood Wings atau bahkan Winter Truncheon. Dia mau menuju ke arah dari Lightning Truncheon dan Vin sendirian. Vinnya Vengeance menuju ke arah depan juga bakal cepat membalaskan keadaan karena Final Slash ternyata terlalu jauh dari jangkauan rekan-rekan RRQ Hoshi sehingga Vin pun harus tumbang dengan sendirinya. Tapi timing tumbangnya bahaya sih menurutku. Ada Turtle soalnya. Dan teman-teman dari Yudu Red Giant bisa milih antara push mid lane atau Turtle. Dan kali ini mereka akan berbelok menuju ke area Turtle. Perfect Turtle bisa mereka dapatkan dan Sekis sebagai pemegang Retribution tersebut menjalankan tugasnya dengan sempurna. Yap, dan ini versinya juga ketinggalan 2 level kan. Jadi agak susah pastinya untuk bisa melakukan kontes. Hanya bisa mengambil ke arah Little Wonder aja tapi di arah bottom lane Vader Azrak kembali terlihat kali ini Sekis yang akan menjadi satu target operasi karena shutdown pula bisa didapatkan oleh Skylar. Wah, ini benar-benar bakal menjadi celengan pecah yang menarik. Skylar last hit yang indah barusan menuju ke arah dari Sekis. Ketika Sekis mendapatkan 3 point kill yang menandakan dia mendapatkan sekitar 280 gold secara instan ditambah turret lagi ditambah orange buff juga.
Skylar harusnya bakal jadi online di sini. Yap, Verastra kembali terlihat Stormy. Cukup terjebak sendirian di depan sana. Masih ada Flicker juga untuk mundur. Tapi nampaknya Dawn kali ini tidak bisa menahan damage yang disumbangkan oleh Innocent. Tapi Yums juga tertinggal sendirian. Tapi Minion Fury yang ternyata berhasil untuk bisa mengembalikan keadaan terlalu dalam dari Vin. Yang membuat dirinya pun harus tumbang. Dan double kill pun disumbangkan oleh Skylar. Tapi peperangan gak berhenti karena Versick yang mencoba untuk dikejar perlahan. Mereka memilih untuk disengage saja masing-masing. Sabar, Versick gak boleh jauh-jauh, tapi Skylar dikejar dan Blazing Duet defensive. Feather Ice Strike di follow up. Rincia? Rincia cukup tertinggal kali ini. Gak ada Wings by Wings dan gak ada pula Flicker. Sehingga dirinya pun harus tumbang atas kejaran dari Innocent pula. Oke, targetingnya udah mulai dapat nih dari Yudu Red Giants. RRQ Hoshi harus reset secepat mungkin atau build up dari formasi yang mereka jalankan. Karena lini belakang mereka sangat-sangat ringkih sekali. Rincia yang harus di cover. Dan memiliki setup yang lebih manis lagi agar Dawn bisa membadani teman-teman dari Yudu Red Giants. Biar nggak ada yang bisa menyentuh lini belakangnya. Sekarang Yudu Red Giants mencoba untuk melakukan counter attack. Mereka mendapatkan turret. Tapi ini dia balasannya. Finn mencoba untuk menggunting dari arah belakang. Final Slash-nya tidak mengenai siapapun. Tapi Minion Fury justru membuat dari Finn pun tidak bergeming lagi. Dirinya pun harus tumbang. Tapi Versick masih cukup gagah berani berada di lini paling depan. Dan tidak ada lagi fight lanjutan. Karena kali ini Keramnya justru harus mundur dulu setelah terkena Curse of Crow dan energy impact yang masuk ke dalam tubuhnya. Oke, disengage harus dilakukan. Karena Lord sudah muncul. Dan Versick. Ngeri ya. Itu ngeri kayak nolan instan gitu ngeri. Tapi untungnya sendirian sih. Dan Fracture masih bisa didinai sama Versick. Dia masih punya full HP yang cukup luas. Tinggal menantikan bagaimana counter initiate yang ingin dijalankan oleh RRQ Hoshi. Karena sekarang Skylarnya sudah mulai hadir dan mungkin akan ada Blazing Duet. Versick ternyata berhasil untuk bisa mengembalikan keadaan dengan Aprasaura di mana Innocent yang justru menjadi pertukaran. Kali ini pun Rincianya menghilang 1 tukar 1 dan Versicknya masih bisa bertahan. Oke, Lordnya coba untuk di take over oleh Skylar. Menunggu Versick yang recall. 4 melawan 4. Angka yang masih sebenarnya diuntungkan untuk Yudu Red Giants. Tapi tim fight akan dilanjutkan kembali. Wah, ini Despair Stormnya juga Minion Fury karena 2 orang sekaligus dan killing spree diamankan oleh Kram. Tapi Versick tidak akan berhenti. Versick bakal coba untuk kembali memegang pemain-pemain dari Yudu Red Giants. Tapi dengan tidak waktu yang lama karena ngelihat dari purple buff-nya harus di-secure dulu. Dan menurutku kayaknya Yudu Red Giants malah lebih untung sih karena pick off barusan terhadap Vin. Jadi RRQ Hoshi nggak bisa setup ke arah Lord. Sekarang malahan Lordnya dipegang sama teman-teman dari Yudu Red Giants. Menunggu Vin untuk kembali, timing untuk tumbang 1 demi 1 nggak bagus buat RRQ Hoshi. Mereka harus stick berlima, karena kalau ada yang keculik 1 itu akan menjadi malapetaka. Rincia dikejar. Rincia. Flicker pun tidak menyelamatkan dirinya. Udah digunakan duluan flickernya soalnya Ol. Iya. Ketika tadi dikejar sama Innocent dengan entropy, ternyata Rincia gak punya Wings by Wings yang cukup untuk escape dan Final Slash. Dawn yang bakal menjadi target lagi, efek terrifying masuk ke dalam tubuhnya. Dengan Inferno tapi conceal dari belakang. Sekis akan menjadi target tapi masih bisa dihindari dengan cukup baik. Dan bahkan Skylar harus mundur perlahan-lahan tapi dikejar dengan Retribution dan bahkan shutdown. Bisa diambil oleh Sekis kali ini tapi Versicknya pun sang pemegang Retribution berhasil dihilangkan. Menjadi milik dari Yudu Red Giants dan Lordnya pun menjadi 1 pressure lagi yang harus dihadapi oleh RRQ Hoshi. Wipe out. RRQ Hoshi harus melakukan defense secepat mungkin. Rincia bahkan terpecahkan begitu saja Blood Wings-nya. Feathered Air Strike yang tidak mampu untuk melakukan clear terhadap Wave Minion dan Final Slash. Stormy bahkan mendapatkan killing spree. Lagi-lagi RRQ Hoshi nggak dikasih bermain berlima. Wow, ini Dawn-nya pun tidak bisa lagi bertahan. Ada Skylar tersisa sendirian yang bakal langsung aja dipukul mundur dan base-nya menjadi milik dari Yudu Red Giant dan masih belum pecah match rate semenjak MPL Malaysia Season 13. The phenomenal win rate. Yudu Selangor Red Giants yang belum terpecahkan selama gelaran MPL Malaysia ternyata